Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan khotbah di bukit, tepatnya dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Sahabat terkasih, ayat ini adalah pengingat bahwa sukacita sejati tidak selalu sesuai dengan ukuran dunia, tapi muncul dari hati yang rendah hati dan yang bergantung pada Tuhan. Hari ini kita akan membaca ayat demi ayat, merenungkan artinya, dan melihat bagaimana kita bisa menghidupinya sehari-hari. Ayat 1 sampai 2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, sahabat terkasih, duduknya Yesus menunjukkan otoritas dan keseriusan ajarannya. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita fokus sepenuh hati, seperti murid-murid yang datang mendekat. Ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Sahabat terkasih, kesadaran akan kebutuhan kita kepada Tuhan membuka jalan bagi berkat-Nya. Ada seorang yang kehilangan pekerjaan dan merasa lemah, namun menyerahkan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan. Hatinya menjadi kaya secara rohani. Mulai hari ini, mari kita serahkan segala kebutuhan dan kelemahan kepada Tuhan. Ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sahabat terkasih, duka cita di sini bukan sekedar kesedihan, tapi kesadaran akan dosa dan keterbatasan manusia. Mengakui kelemahan dan menangis di hadapan Tuhan membuka pintu penghiburannya. Ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sahabat terkasih, kerendahan hati dan kelembutan membawa kepemilikan bumi dan hubungan harmonis. Mari kita latih hati untuk lemah lembut dalam keluarga, pekerjaan, dan komunitas. Ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sahabat terkasih, keinginan kuat untuk hidup benar memandu kita di jalan Tuhan. Ada seorang pemuda yang menolak kompromi dengan praktik tidak jujur di kantor. Walau berat, menemukan damai dalam hati. Mari kita kejar keadilan dan kebenaran, bukan popularitas atau keuntungan sesaat. Ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sahabat terkasih, memberi tanpa pamrih membawa kelimpahan rohani. Mari kita lakukan kebaikan kecil setiap hari. Senyum, doa, bantuan bagi yang membutuhkan. Ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sahabat terkasih, hati yang murni melihat Tuhan dan dipenuhi kasih. Mari kita periksa hati kita hari ini, apa yang perlu dibersihkan dari iri, dendam, atau kepentingan diri sendiri? Ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sahabat terkasih, damai bukan berarti tidak ada masalah, tapi menghadirkan perdamaian di tengah konflik. Mari kita menjadi pembawa damai di rumah, kantor, dan lingkungan. Ayat 10-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga.
Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sahabat terkasih, penganiayaan untuk kebenaran membawa ganjaran kerajaan surga. Mari kita tetap teguh pada iman meski menghadapi ejekan, tantangan, atau tekanan sosial. Sahabat terkasih, khotbah di bukit mengajarkan sukacita sejati yang lahir dari hati yang rendah hati, lapar akan kebenaran, murah hati, dan damai. Mari kita tanyakan pada diri sendiri, di manakah kita bisa lebih rendah hati hari ini? Bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai di lingkungan kita? Apa langkah kecil untuk murah hati dan mencari kebenaran? Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah mengajar kami melalui khotbah di bukit. Bantu kami menjadi rendah hati, berbelas kasih, penuh damai, dan setia mengejar kebenaran-Mu. Kiranya hidup kami mencerminkan berkat-Mu dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Jika firman Tuhan ini menguatkanmu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.